Halo guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Nah, di video kali ini aku mau interview sama salah satu teman TKI Taiwan yang mau proses mandiri. Sebenarnya di video-video sebelumnya aku udah pernah share ke teman-teman atau pernah interview dan mereka juga membagikan pengalamannya. Tapi masih banyak yang tanya mengenai proses direct hearing. Nah, jadi intinya itu setiap TKI itu pengalamannya itu beda-beda ya teman-teman. Dan untuk kakak kali ini yang mau aku interview atau yang mau aku hubungin, ini malah dari nol semua. Tidak ada yang bantu, tidak ada agensi baru, tidak ada majikan, tidak ada, pokoknya masih nol semua. Jadi kali ini aku mau tanya ke beliau agar teman-teman semua itu pada tahu ya kayak gimana sih prosesnya seperti itu dan hal apa yang harus dilakukan. Jadi kali ini aku mau hubungi langsung. Simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like and subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga saja ibadah puasa kalian itu lancar, terus semangat, dan juga berkah barokah. Amin. Oke, kita langsung telepon ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Oke, ini dari Mbak Nani ya? Iya. Baik Mbak, kemarin kan aku sempat ya bantu atau ngarahin atau Kak Nani kan sempat curhat mengenai proses DH atau proses mandiri gitu ya. Jadi kali ini aku tuh mau bertanya-tanya mengenai pengalaman Kak Nani sendiri, proses mandiri atau proses putus agensi gitu ya agar teman-teman yang lain tahu karena masih banyak loh teman-teman di sana itu yang nanya mengenai proses mandiri. Menurut pengalaman Kak Nani mengenai putus agensi ataupun proses mandiri itu gimana? Tolong dong ceritakan ke teman-teman. Ya, gini ya, untuk yang mau proses mandiri, persyaratan utama itu adalah kita harus benar-benar finish kontrak gitu. Terus nanti kita kalau mau proses direct hearing itu kita harus ngomong ke agensi kalau kita mau proses mandiri, jadi harus putus sama agensi sama majikan gitu. Oke. Jadi Kak Nani kemarin kan mau melakukan pindah atau putus agensi itu kan sebelumnya amahnya meninggal ya, neneknya meninggal ya Mbak ya. Iya. Iya, nah disitulah baru mengambil keputusan untuk pindah majikan dan juga proses mandiri. Nah itu mau minta putus agensi itu gimana? Mau minta proses mandiri itu ngomongnya ke siapa? Iya, kemarin itu pertama saya ngomong ke agensi karena agensi itu mungkin tidak percaya, takutnya saya ikut agensi lain. Jadi saya tuh bener-bener ngomong ke agensi itu kurang percaya. Jadi saya kemarin itu karena saya panik, karena saya merasa nggak ada yang bantuin saya. Kemarin itu saya telepon ke 1955 bikin pengaduan bahwa saya ngomong saya mau proses mandiri gitu. Karena kebanyakan kalau kita putus agensi itu prosesnya sulit banget ya Kak, karena kebanyakan itu nggak diizinkan. Iya, benar. Hal yang paling sulit itu adalah lepas dari agensi. Sedangkan proses direct hearing itu kemarin karena saya tanya-tanya apa persyaratannya proses DHI itu adalah harus putus agensi sama majikan kayak gitu. Jadi yang hal utama mau proses DH itu harus ngomong ke agensi dulu bahwa kita itu mau proses mandiri begitu. Tapi kalau kita di sini sudah finish kontrak, kalau agensinya itu baik-baik saja, mereka mau melepas ya kita langsung nggak apa-apa, kita langsung ngomong ke agensi gitu, agensi nanti bisa lepas. Tapi kalau agensi yang benar-benar mempersulit kita ya butuh perjuangan gitu ya, butuh perjuangan gitu ya. Ya. Karena kalau mau proses dia itu harus benar-benar maju, harus benar berjuang, harus benar-benar berani kayak gitu. Iya benar banget karena kemarin itu Kak Nani ini sempat dipersulit sama agensi, tapi karena kekehannya ingin proses mandiri, kekehannya Kak Nani ingin putus agensi gitu ya, jadi dia itu terus berani gitu. Yang utama itu adalah berani ngomong sama agensi kalau kita mau proses mandiri gitu, karena hal yang paling sulit itu adalah lepas dari agensi. Tapi selama kita itu sudah finish kontrak 2 bulan atau sebelum finish, kita harus ngomong ke agensi. Tapi untuk pasien meninggal ya kita harus ngomong waktu itu, karena untuk pasien meninggal kita itu diberi waktu 2 bulan. Gitu. Jadi untuk proses mandirinya itu kita dikasih waktu 2 bulan ya. Nah, iya. Mbak Nani, setelah Mbak Nani ini kan udah bilang ke agensi, walaupun butuh proses ya, nggak langsung deal gitu ya, penuh perjuangan ataupun dipersulit itu, dan akhirnya
Mbak Nani ini mendapatkan surat putus agensi. Nah, kemudian kalau Mbak Nani ini sudah mendapatkan surat putus agensi sama udah mendapatkan surat putus kontrak dari majikan, itu langkah selanjutnya apa, Mbak? Yang kita udah kemarin kan tanda tangan kan putus kontrak sama majikan, lalu itu surat itu langsung dikirim ke MOL. Terus di situ kita harus nunggu surat dari MOL itu turun kurang lebih 14 hari. Setelah turun baru kita daftar ke DH langsung gitu. Walaupun kita nggak bisa datang langsung, bisa kita kirim fax kita ke DH gitu. Oh gitu. Jadi untuk persyaratan proses DH itu harus mendapatkan surat putus kontrak dari majikan dan juga surat putus kontrak dari agensi gitu ya, untuk diajukan ke mall untuk mendapatkan surat permit atau surat suhan gitu ya Kak Nani ya? Iya. Dan kemudian nunggu surat dari mall turun itu kurang lebih 14 hari. Nah, kalau sudah dapat surat permit dari mall atau suhan gitu ya, baru diajukan ke bursa kerja. Nah, kemarin aku sempat bursa kerja atau ke DH. Oke. Nah, kemarin aku sempat video callan sama Kak Nani langsung ke kantor bursa kerja ya Kak Nani. Kak Nani datang langsung ke kantor bursa kerja ya? Iya. Itu gimana tuh prosesnya dalam kantor tersebut? Kita ke kantor, kita mempertunjukkan permit kita suhan itu ke orangnya langsung. Dan di situ nanti sama paspor kita, nanti di situ kita akan dibantu. Kalau ada majikan yang secara langsung hubungin ke nomor kita kayak gitu. Tapi kalau kita mau pakai agensi lain, kita juga bisa. Tapi kalau kita proses DH, kita juga bisa. Intinya kalau mau proses DH, kita juga berusaha untuk mencari majikan sendiri, entah dari teman-teman atau dibantu dari DH-nya langsung. Itu nggak apa-apa. Kalau contoh ya, kalau kita udah dapat majikan baru nih, ya udah di situ langsung ke proses DH-nya langsung. Tapi untuk teman-teman yang belum dapat majikan, kita bisa dibantu dari DH-nya langsung juga. Jadi sama-sama berusaha, sama-sama carilah kayak gitu. Kita mau jadi yang kayak apa kayak gitu. Jadi seperti itu ya prosesnya. Ini adalah rangkuman singkat dari Kak Nani aja. Nanti kalau misalkan teman-teman kurang paham, kurang lebih bisa tanya langsung di kolom komentar. Nah, Kak Nani, aku mau nanya nih ya. Ini kan pengalaman yang pertama banget nih ya buat Mbak Nani, proses mandiri dari perjuangan mau mendapatkan surat putus agensi dan mondar mandir sendiri tanpa ada yang bantu loh ya. Ini ya Kak ya, cuma nanya ke sana ke sini ya kan? Iya, hal yang tersulit apa tuh? Hal yang tersulit pertama kali itu menurut saya adalah lepas dari agensi. Itu. Pengalaman saya. Jadi dengan seperti ini saya jadi tahu bagaimana setelah setelah majikan atau pasien itu meninggal itu bagaimana. Jadi kita harus tahu cari langkah-langkah selanjutnya itu bagaimana. Di situ saya lebih tahu. Gitu. Oh iya, jadi intinya kalau misalkan sudah mendapatkan surat putus agensi itu, mau kalian pindah agensi, cari agensi baru atau proses mandiri itu bisa ya? Bisa. Kemarin aku sempat tanya ke Mbak Nani langsung, apakah sudah dapat majikan? Itu gimana tuh pengalaman Kak Nani kemarin? Udah dapat majikan belum? Sekarang ini masih cari-cari ya, karena kemarin itu sempat kita ada interview untuk interview langsung sama majikan, bagaimana tentang job kita, bagaimana kita langsung bisa dengan negosiasi dengan gaji, kita bisa langsung ceklo ke tempatnya langsung. Nanti kalau kita cocok sama pekerjaan itu ya diambil. Majikannya langsung mengurus gitu. Iya. Jadi kemarin itu Kak Nani sempat mendapatkan majikan, mungkin kurang cocok di pekerjaan. Jadi Kak Nani cancel, terus sekarang lagi mau cari lagi ke majikan baru, seperti itu ya? Oke Kak Nani, jadi kurang lebih seperti itu aja ya informasi yang di-share ke teman-teman semua. Ini adalah salah satu motivasi buat teman-teman semua dan juga inspirasi buat teman-teman semua kalau kalian itu mau proses mandiri itu kayak gimana. Terutama hal yang tersulit itu adalah putus agensi, karena kalau kita mau pindah agensi pun agensi lama pasti mempersulit, kecuali kalau agensi kalian itu baik, jadi nggak bakal mempersulit kalian. Seperti itu ya Kak Nani ya? Iya betul Kak. Ya udah Kak Nani ya, terima kasih ya atas waktunya. Iya sama-sama. Satu hal lagi, kasih pesan buat teman-teman TKI yang mau proses mandiri. Itu apa pesan Kak Nani? Intinya jangan takut. Semakin kita itu belajar, kita itu semakin bertambah pengalaman kita. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi kalau nanti setelah apa yang kita alami seperti ini, jadi kalau kita mau cari pakai agent atau pakai DH, kita tuh akan tahu gitu loh prosesnya bagaimana. Kenapa banyak orang yang sampai
sampai belum dapat kerja waktu nunggu di kantor agensi atau di shelter gitu. Jadi saya tahu gitu, karena prosesnya itu emang harus nunggu permitnya turun sambil Oh nunggu majikan gitu. baru kayak gitu. Oke Kak Nani, terima kasih ya sekali lagi. Iya, sama-sama. Kita sambung nanti. Sekarang kita tutup dulu ya. Oke, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Oke, Bye-bye. Intinya dari semua apa yang mau kita lakukan atau apa yang harus kita jalani itu jangan takut ya, teman-teman, harus berani. Kalau kita mau terjun langsung ya udah kita harus maju terus. Jangan sampai berhenti di tengah-tengah karena nanti kita akan bingung. Jangan sampai mundur karena nanti juga akan tidak dapat untung seperti itu. Kalau mau maju langsung maju terus seperti itu. Nah, teman-teman, sekian dulu informasi dari aku. Semoga saja informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.